Live Update Tribun News edisi Rabu 16 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah Live Update selengkapnya. Presiden Joko Widodo melepas 20 pembalap MotoGP yang akan berlomba di sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 mendatang. 20 pembalap MotoGP ini mengikuti parade MotoGP di Jakarta sebagai promosi seri kedua GP Mandalika di Lombok. Menurut pantauan Tribun News di depan Istana Merdeka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jokowi melepas 20 rider MotoGP didampingi CEO Dorna Sport Carmelo SP Letam. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Fandi. Ya, terima kasih, Mensada. Melaporkan langsung dari Jakarta, bahwa tadi pagi Presiden Joko Widodo melepas rombongan riders MotoGP, di mana ke-20 pembalap MotoGP ini mengikuti rangkaian parade dari Istana Merdeka Jakarta menuju Hotel Indonesia Kempinski. Beberapa pembalap MotoGP yang turut serta dalam parade tersebut diantaranya ada juara dunia MotoGP 5 kali Marc Marquez, dan juga ada Johan Zarco, Jack Miller, dan juga bahkan satu tim dari Marc Marquez, Paul Espargaro. Presiden Jokowi juga didampingi oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia yang juga menjabat Ketua MPR RI Bambang Susatyo, di mana Presiden Joko Widodo melepas ke-20 pembalap MotoGP tersebut dengan mengibarkan checker flag sebagai tanda dilepasnya para pembalap MotoGP untuk mengikuti rangkaian parade di Jakarta. Rangkaian parade ini juga melibatkan sedikitnya 600 komunitas motor yang terus memeriahkan jalannya rangkaian parade MotoGP di Jakarta, dan juga banyak juga jenis-jenis motor yang turut serta dalam rangkaian parade tersebut seperti motor sport, ada motor jenis dual chopper, motor custom, bahkan juga ada motor jenis Matic yang memeriahkan rangkaian parade di sekitaran Istana Merdeka hingga Bundaran HI. Dan saya juga memantau tadi jalannya parade bahwa masyarakat sangat antusias menyaksikan para pembalap dunia itu untuk bisa hadir di jalanan protokol yang sehari-hari dilewati oleh masyarakat, dan juga para pembalap juga terlihat sangat antusias, di mana saat kedatangan para pembalap tersebut sempat mempertontonkan atraksi dengan menarik gas penuh di Istana Merdeka sehingga menimbulkan suara khas dari motor MotoGP tersebut. Dan Presiden Jokowi juga tampak berbincang dengan para pembalap saat menjamu di Istana Merdeka hingga melepas ke-20 pembalap itu untuk mengikuti rangkaian parade menuju Bundaran Hotel Indonesia dan finish di Hotel Indonesia Kempinski. Seperti diketahui bahwa seri kedua MotoGP ini akan digelar di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada tanggal 18 sampai 20 Maret. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, selanjutnya para pembalap ini sore ini akan terbang menuju Lombok untuk mengikuti rangkaian sesi perlombaan, di mana pada tanggal 18 para pembalap akan mengikuti sesi free practice 1 dan juga dilanjutkan pada hari Sabtu kualifikasi yang melibatkan kelas MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Dan untuk ajang race-nya sendiri atau balapannya akan digelar pada hari Minggu 20 Maret 2022. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai melepas ke-20 rider ini juga mengatakan bahwa tiket seri kedua GP Mandalika di Lombok sudah sold out, di mana 60.000 tiket terjual, dan Presiden Jokowi juga menyatakan akan hadir langsung menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Dan Jokowi juga memberikan apresiasi penuh untuk rangkaian parade ini dan juga memberikan apresiasi terhadap salah satu
riders asal Indonesia yang turut serta dalam rangkaian MotoGP seri kedua di Mandalika, di mana ada pembalap Asia Talent Cup yaitu Wahyu Aji yang akan turun dalam perlombaan di sirkuit internasional Mandalika pada hari Minggu 20 Maret mendatang. Baik, Sada. Ya baik, terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Presiden Joko Widodo. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi sudah kita tetap bersama-sama para pembalap dari mancanegara untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita tahu, alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual, dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita, bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika. 2 hari jelang ajang balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Indonesia 2022 di Mandalika, pihak ITDC mengklaim penjualan tiket mencapai 100.000 lembar. Hal itu disampaikan Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation, Ari Prasetyo, dalam media briefing Media Center Indonesia yang berlangsung di Hotel Astoria Lombok pada Rabu 16 Maret. Pembeli tiket untuk menonton seri 2 balap MotoGP di sirkuit Mandalika berasal dari seluruh daerah se-Indonesia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Zainal Nur Arifin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Zainal. Ya, selamat sore rekan media studio, dapat dilaporkan langsung dari depan sirkuit Mandalika. Ya, memang pihak ITDC sendiri dalam media briefing Media Center Indonesia MotoGP Mandalika 2022 siang tadi mengklaim bahwa 100.000 lembar tiket telah terjual. Tetapi angka tersebut merupakan angka akumulasi tiket yang terjual selama 3 hari atau tiket yang tersedia 18 hingga 20 Maret 2022. Nah, untuk pembeli tiket tersebut sendiri ada 5 kota besar yang mendominasi pembelian itu. Di antaranya angka yang pertama yaitu dari Jawa Barat, disusul Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Bali, dan tuan rumah sendiri Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mulai hari ini juga atau H-2 MotoGP Mandalika 2022 ini, layanan penukaran tiket telah dibuka oleh pihak penyelenggara dan para calon penonton dapat menukarkan bukti pembelian tiket tersebut dengan sebuah wristband atau gelang, dan nanti gelang itu wajib dipakai selama menonton Mandalika MotoGP 2022. Nah, penukaran tiket sendiri dapat dilakukan di halaman timur eks Bandara Selaparang di Mataram, dan di sana telah disediakan 10 loket penukaran. Sementara untuk kedatangan penumpang sendiri di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau lebih dikenal dengan BIL terus mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, di mana pada periode 9 hingga 15 Maret tercatat sudah masuk sebanyak 37.000 penumpang dengan rata-rata harian sebesar 5.300 orang yang masuk Lombok melalui bandara. Angka ini naik 28% jika dibandingkan dengan periode pekan sebelumnya, dan diperkirakan puncak dari kedatangan para penonton MotoGP sendiri akan terjadi 17 dan 18 Maret mendatang. Sekian. Ya baik, terima kasih Zainal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pasca hujan mengguyur Kabupaten Penajam Pasir Utara sejak malam hingga pagi hari, banjir akhirnya meluap di daerah ibu kota negara Nusantara, yakni wilayah Kecamatan Sepaku, khususnya daerah Semoy 1. Dari penuturan salah satu warga bernama Sri Wahyuni, banjir bahkan merendam beberapa rumah warga. Akibat banjir, arus lalu lintas juga menjadi terganggu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltim, Nita Rahayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Nita. Ya baik, terima kasih rekan di studio. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa tepatnya di Kecamatan Sepaku atau kawasan yang menjadi ibu kota negara sedang terjadi banjir sejak pagi hingga sore hari ini. Ada 2 titik yang tergenang banjir hari ini, yaitu tepatnya di Desa Argomulyo dan Semoy 1 yang merupakan kawasan ibu kota negara. Dapat kami laporkan juga bahwa banjir yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini sangat mengganggu aktivitas warga lantaran banjir tersebut memutus akses lalu lintas. Genangan yang terjadi di jalan yang menghubungkan antara Desa Argomulyo dan Desa Wonosari itu cukup tinggi. Dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPU sendiri mengatakan bahwa tingginya hingga saat ini masih mencapai tinggi betis orang dewasa dan alirannya juga cukup deras. Kemudian pada sore hari ini juga dilaporkan bahwa telah ada 3 bangunan yang terdampak banjir, yakni 2 rumah warga serta 1 rumah ibadah. Selain karena intensitas hujan, dikatakan juga dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa luapan air laut serta kurang berfungsi normalnya parit yang ada di daerah ibu kota negara tersebut menjadi penyebab banjir yang cukup terjadi dalam waktu yang cukup lama. Dapat kami laporkan juga bahwa banjir di 2 desa di kawasan ibu kota negara tersebut memang kerap kali terjadi. Jika intensitas hujan cukup tinggi dibarengi dengan luapan air laut, maka dalam setahun saja bisa terjadi 3-4 kali banjir. Demikian. Baik, terima kasih Nita Rahayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan atau BTPK-LWN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 14 Maret. Menurut Airlangga Hartarto, bantuan tersebut ditargetkan pada tahun ini kepada 212 kabupaten atau kota. Airlangga Hartarto menjelaskan warga yang menerima bantuan telah didata oleh TNI Polri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Piana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Gesio. Silahkan, Gesio, dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, warung, dan nelayan atau BTPK-LWN di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 14 Maret 2022. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kabupaten Manggarai Barat. Dapat saya laporkan bahwa bantuan tersebut menargetkan sebanyak 212 kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan rincian 1 juta pedagang kaki lima dan 1,76 juta nelayan. Program tersebut merupakan program pertama yang bergulir di tahun 2022 dan para peserta atau penerima manfaat ini didata oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak Polri. Dapat saya laporkan bahwa bantuan tersebut merupakan jaminan sosial bagi masyarakat, di mana pada bulan ini mereka akan menerima sejumlah uang senilai Rp600.000 yang bersumber dari dana APBN melalui program pemulihan ekonomi nasional.
Di NTT sendiri, berdasarkan penuturan dari Menko Perekonomian, terdapat 16.000 penerima, dan untuk Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan jatah 4.000 penerima. Melalui program yang dilakukan secara nasional ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap dan sangat optimis dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrim yang terjadi, terlebih bagi para pedagang kaki lima, warung maupun juga nelayan dalam situasi pandemi COVID-19 yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesi Oviana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Berikut tayangannya untuk Anda. Program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan, dan ini disalurkan melalui kepolisian dan TNI, dan alhamdulillah pagi ini khusus untuk nelayan, ini adalah program yang pertama di tahun 2022. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Gempa bumi dengan magnitudo 5,5 menghebohkan warga Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 16 Maret. Gempa bumi yang berlokasi di Tenggara Kota Sukabumi itu dirasakan kuat oleh warga Kabupaten Sukabumi, terutama warga pesisir pantai. Pasca gempa bumi, Satpol Polres Sukabumi langsung mengecek kondisi di wilayah pesisir pantai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rizal. Baik, Maisada dan juga Tribuner dapat saya sampaikan terkait gempa bumi 5,5 atau berkekuatan magnitudo 5,5 yang terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Tadi terasa oleh warga pesisir pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dan adapun selain warga pesisir, sejumlah warga lain juga merasakan cukup kuat getaran yang ada salah satunya warga di Kampung Cigaru, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Warga berhamburan lari keluar rumah karena merasakan getaran gempa cukup kuat. Dan untuk mengetahui kondisi pantai ataupun kondisi wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansa memerintahkan Satpol Air dan juga jajaran Polsek yang memiliki wilayah dengan pesisir pantai untuk mengecek langsung kondisi pesisir pantai pasca gempa bumi. Dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kondisi pesisir pantai Kabupaten Sukabumi itu masih aman pasca gempa bumi. Pantauan kami di lapangan, memang kondisi pantai dari air laut tidak terjadi perubahan dan warga pesisir pantai pun bisa kembali beraktivitas dengan normal tanpa rasa khawatir setelah ada pemberitahuan dari BMKG bahwa gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitudo itu tidak berpotensi tsunami. Demikian, Mei Sada. Baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Punden Dalem Bancelono yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, merupakan lokasi mata air yang diambil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dibawa ke ibu kota negara di Kalimantan Timur. Seperti diketahui bersama, 33 gubernur di seluruh Indonesia diminta untuk membawa air dan tanah dari wilayahnya masing-masing. Ganjar Pranowo sendiri diketahui membawa air dari sendang yang berada di Punden Dalem Bancelono. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agus Iswadi, wartawan Tribun Jateng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agus. Baik, dapat dilaporkan bahwasannya sumber mata air yang dibawa oleh Gubernur Ganjar Pranowo diketahui diambil dari sendang yang berada di Punden Dalem Bancelono yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan juga Kabupaten Magetan Jawa Timur. Adapun untuk air tersebut diambil di sendang Putri dan juga Punden. Adapun untuk Punden Dalem Bancelono berada di perbatasan antara Jawa 400 mdpl. Untuk lokasi komplek tersebut, untuk altar utama Punden Bancelono berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, sedangkan sendang Putri dan juga sendang Lanang berada di wilayah Kabupaten Magetan atau Jawa Timur. Antara Punden Bancelono dan juga kedua sendang tersebut dipisahkan dengan aliran sungai dari Kawah Condrodimulko, Gunung Kawu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, adapun untuk waktu pengambilan air dari sendang Putri dan juga sendang Lanang tersebut berdasarkan keterangan dari juru kunci, yaitu Haryanto atau yang akrab disapa Bes, belum tahu persis kapan waktu air itu diambil untuk dibawa ke calon tempat ibu kota negara baru yang berada di Kalimantan Timur. Akan tetapi saat itu tepatnya tanggal 3 Maret 2022, usai juru kunci tersebut mengantar tamu dari puncak Gunung Lawu, sesampainya di Punden Bancelono, dia diberitahu oleh rekannya bahwasannya ada seorang rombongan yang berpakaian layaknya seorang pejabat dan juga mengendarai mobil mewah datang ke Punden tersebut untuk mengambil air. Adapun B sendiri, sapaan akrab dari juru kunci, tidak mengetahui persis siapa orang tersebut yang ditugaskan untuk mengambil air dari sendang yang berada di kawasan komplek Punden Dalem Bancelono. Begitu. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang juru kunci Barikota yang hanya untuk Anda. Selagi itu saya pas tidak ada di sini. Nah, tapi ada teman yang bilang kalau ada orang yang membawa jerigen tapi dengan mobil mewah lah berarti. Tapi saya itu tidak tahu itu siapa, soalnya itu pas saya antar tamu ke puncak Lawu atau Argo Dalemnya. Nah, sampai bawah dikabari bahwa ada orang yang berpakaian intinya ya seperti apa ya, pejabat ya. Itu pejabat ambil
air ke sini gitu. Tapi itu siapa saya tidak tahu. Mungkin itu suruhannya pejabat-pejabat lain, saya tidak tahu. Pas di waktu itulah kejadian itu, kalau nggak salah tanggal 3 awal bulan Maret lah. Tapi yang diambil air dari sendang apa juga kurang tahu. Kalau untuk air biasanya yang diambil itu dua-duanya, dari sendang putri sama sendang lanang. MO, istri Tobiin terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror pada Selasa 15 Maret dini hari disebut sempat melawan petugas saat dilakukan penggeledahan. Hal tersebut diungkapkan Jaro Uki, warga RT 3 RW 4 Blok D4 nomor 1 Perumahan Samawa Village, Jatimulya, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang diizinkan ikut masuk ke dalam rumah Tobiin saat penggeledahan dilakukan. Jaro mengatakan MO sempat menolak saat petugas ingin memeriksa identitas KTP milik Tobiin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Semsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gilbert. Baik, Mei. Ya, Mei, kemarin Selasa 15 Maret 2022, Densus 88 anti teror Polri menangkap seorang terduga teroris di perumahan Samawa Village, Jatimulya, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Terduga teroris yang berhasil diamankan oleh Densus 88 anti teror Polri tersebut adalah Tobiin pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah melakukan penangkapan terhadap Tobiin, Densus 88 kemudian melakukan penggeledahan di rumah Tobiin yang berada di kawasan perumahan Samawa Village tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, Densus 88 anti teror Polri meminta kepada MO, istri Tobiin, untuk memberikan identitas diri dari Tobiin, alias atau KTP. Namun pas saat dimintai identitas dari suaminya tersebut, MO sempat melawan petugas dan menolak untuk memberikan KTP milik suaminya itu. Namun Ketua RT 03 RW 04 Blok D nomor 1 Perumahan Jatimulya, Perumahan Samawa Village, Jatimulya, Selatan Timur, Kabupaten Tangerang, Jara Uki yang ikut mendampingi Densus 88 anti teror Polri melakukan penggeledahan di rumah Tobiin menjelaskan kepada MO bahwasanya Densus 88 tersebut adalah pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tobiin dan juga pemeriksaan menggeledah rumah Tobiin lantaran Densus 88 merupakan pihak yang berwenang. Setelah dilakukan pengarahan dari Jaro Uki, akhirnya MO menginginkan atau memberikan identitas suaminya tersebut kepada Densus 88. Selanjutnya, lantaran kesal dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri tersebut, MO, istri dari Tobiin, sempat juga agak marah, membentak ya kepada petugas. Di saat itu MO meminta petugas agar sekalian membawa mobil dan juga motor kendaraan yang ada di dalam yang terparkir di halaman depan rumah Tobiin. Istrinya mengatakan bahwa mobil yang berada di halaman rumah tersebut adalah mobil dinas milik Tobiin yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Namun Jaro memberikan kembali pengarahan bahwa apapun yang dibawa oleh Densus 88 adalah berkaitan dengan aksi dugaan terlibatnya Tobiin dalam jaringan terorisme. Dan akhirnya polisi tidak mengambil mobil dari Tobiin tersebut. Dalam penggeledahan di rumah Tobiin, polisi atau Densus 88 anti teror Mabes Polri mengambil 4 buah buku atau kitab, yang mana buku atau kitab itu diduga sebagai salah satu yang dilakukan oleh Tobiin dalam melakukan perekrutan terkait dengan aksi teror yang dilakukannya kepada masyarakat juga. Dan selain 4 buku atau 4 buah kitab tersebut, Densus 88 juga mengambil beberapa dokumen seperti buku rekening, buku tabungan, 1 buah unit handphone, dan beberapa dokumen lainnya. Untuk buku-buku tersebut atau kitab yang diamankan Densus 88 anti teror Polri
adalah buku berjudul Bayat, Revolusi Islam, Resepsi Negara Demokrasi Indonesia. Di dalam penggeledahan tersebut juga Jarawuki mengatakan Densus 88 sempat memeriksa identitas kartu keluarga dari Tobin sendiri. Namun yang akhirnya dibawa oleh Densus 88 adalah KTP milik Tobin. Demikian, Mei, laporan dapat saya sampaikan. Reporter Warta Kota Live, Gilbert Susanto dari Perumahan Samawa Village, Jatimulya, Selatan Timur, Kabupaten Tangerang. Gilbert Susanto melaporkan, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Gilbert atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, tangis keluarga tak terbendung saat Nelson Sarira, 21 tahun, tiba di kampung halamannya di Tongkonan Bamba, Desa Sangkaropi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara pada Selasa 15 Maret. Nelson diketahui selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret lalu. Saat tiba di kampung halaman, Nelson langsung dipeluk kedua orang tuanya dengan penuh haru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tommy. Baik, Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat kami laporkan Nelson Sarira satu-satunya korban yang selamat dalam penyerangan teroris KKB Papua beberapa waktu lalu, akhirnya tiba di kampung halamannya di Tongkonan Bamba, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara. Sebelumnya Nelson selama beberapa hari menjalani perawatan di Timika, Papua. Setelah itu ia berangkat ke Kota Makassar dan selanjutnya ke kampung halamannya di Toraja Utara. Saat memasuki wilayah Toraja, Nelson disambut oleh puluhan warga yang menggunakan motor dan mobil. Salah satu mobil yang melakukan penyambutan juga membawa spanduk yang bertuliskan "Selamat datang pejuang telekomunikasi". Setibanya di kampung halaman atau di rumahnya, Nelson langsung dipeluk oleh kedua orang tuanya. Sejumlah keluarga dan kerabatnya juga tak berhenti menangis karena bahagia Nelson sudah tiba di kampung halaman. Kami mengkonfirmasi ayah Nelson bernama Yohanes Sarira. Dia mengaku sangat senang dan bahagia Nelson tiba dengan selamat. Yohanes juga menceritakan saat dirinya pertama kali mengetahui kejadian yang dialami Nelson saat berusaha bersembunyi dari kejaran KKB. Saat itu Yohanes mengaku sangat depresi, stres, dan gelisah. Sementara Nelson saat tiba di kampung halamannya terlihat masih trauma dan lebih banyak berdiam diri. Sesekali ia mengeluh sakit pada bagian tangan kanannya yang diduga terbentur saat melompat ke jurang untuk bersembunyi dari serangan KKB. Nelson sendiri tak banyak berkomentar saat konfirmasi, namun ia mengaku sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan kedua orang tua, saudara, dan keluarganya di kampung halamannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya hingga bisa tiba di kampung halaman dengan selamat. Mei dan Tribuners, kami juga perlu menginformasikan bahwa Nelson merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika. Ia berhasil selamat dari serangan KKB di kamp pekerja Tower B3 milik Palapa Timur Telematika yang ada di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Namun dari serangan itu, 8 orang rekan kerjanya tewas mengenaskan. Kejadian mengerikan itu pertama kali diketahui saat Nelson melambaikan tangan ke kamera CCTV yang ada di camp. Saat itu ia berharap diselamatkan oleh pihak yang melihat CCTV tersebut. Nelson sendiri berhasil dievakuasi pada Sabtu 5 Maret 2002 lalu setelah 3 hari bersembunyi. Evakuasi terhadap Nelson dilakukan oleh tim Satgas Damai Katens. Proses evakuasi berlangsung begitu mendebarkan, di mana saat itu helikopter yang mengevakuasi Nelson tampak tidak sampai menyentuh tanah. Dan setelah berhasil dievakuasi, Nelson lalu dibawa petugas ke
Kapolres Mimika guna mendapat perawatan lebih lanjut. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Tommy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah Nelson Sarira serta Nelson Sarira. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari media. Nah sekarang ini kan Nelson sudah kumpul dengan keluarga. Ya, perasaannya Pak gimana? Oh bangga sekali dan senang sekali Pak. Dan senang sekali. Apalagi diiringi teman-teman media dari berbagai macam media. Kami senang sekali bersama sudah anak kami Nelson sehat, tidak sesuatu pun yang ada yang kurang atau apa, sehat walafiat. Setelah saya sampai di kampung, saya sungguh sangat senang sekali mau ketemu sama orang tua. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Menyusul kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran, pihak Pemprov Kaltara memastikan monitoring akan stok minyak goreng terus dilakukan. Selain monitoring, pihaknya juga melaksanakan operasi pasar minyak goreng, seperti yang dilaksanakan pada Selasa 15 Maret di halaman kantor Disperindak Kop Kaltara. Menurutnya, operasi pasar dan monitoring cukup efektif untuk memastikan stok minyak goreng kembali tercukupi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Faudi. Baik, rekan media dapat dilaporkan bahwa pihak Pemprov Kaltara sampai saat ini telah melaksanakan operasi pasar untuk minyak goreng agar kelangkaan minyak goreng di pasaran itu dapat segera teratasi. Gubernur Kaltara Zainal Pawang mengatakan kemarin Kaltara kedatangan 3 kontainer minyak goreng dengan satu kontainernya memiliki kapasitas hingga 19.500 liter. Kedatangan kontainer ini dipastikan dapat memenuhi stok kebutuhan minyak goreng untuk di Kaltara dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu pihaknya juga akan melaksanakan beberapa operasi pasar minyak goreng di beberapa daerah atau di 5 kabupaten kota di Kaltara, selain yang dilaksanakan di Tanjung Selor pada hari ini dan pada hari Selasa kemarin. Menurut Gubernur Kaltara, pihaknya juga akan memonitor stok minyak goreng dan bekerja sama dengan instansi lain seperti dari Disperindak dan juga kepolisian atau Polda Kaltara. Ini untuk memastikan agar tidak terjadinya joki minyak goreng atau pihak-pihak yang melakukan pembelian minyak goreng namun ditimbun dan diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pihaknya tidak ingin praktek-praktek joki minyak goreng ini terjadi di Kaltara. Dan sampai saat ini juga pihak Pemprov Kaltara mengatakan bahwa ke depan akan kembali datang sekitar 18 kontainer minyak goreng yang nantinya akan didistribusikan kepada retail-retail lokal yang ada di Kaltara. Pihaknya berharap dengan kedatangan belasan kontainer minyak goreng ini, stok minyak goreng di Kaltara akan dapat kembali normal seperti sedia kala. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, upaya-upaya kita bersama Satgas, kita kan ada Satgas, ya ada Satgas untuk memonitor
di seluruh Kaltara, bukan Bulungan saja, seluruh Kaltara kita monitor. Ya, alhamdulillah bahwa hari ini sudah kita bongkar 2 kontainer, kemudian 3 kontainer bongkar, kemudian kita akan distribusi ke beberapa tempat. Semuanya berapa? Ketiga mana akan diperindak itu? Berapa totalnya? 3 kontainer yang sudah masuk, ya, tapi sudah didistribusikan sebagian. 1 kontainer 19.500 liter. Ya, distribusikan ke mana aja? Gimana? Ya, kita yakin bahwa ini sangat efektif, ya. Kemudian dan bisa lihat di beberapa lokasi di sini sudah banyak juga yang menjual di pinggir, ya Pak? Ya, di toko-toko. Di toko-toko itu, kemudian di swalayan juga sudah mulai, di Sebatik sudah tidak ada masalah, di Nunukan tidak ada masalah, insya Allah untuk Kaltara tidak ada masalah. Dalam masyarakat kita himbau tidak usah resah, ya. Pemerintah akan selalu berupaya mendatangkan minyak untuk kebutuhan masyarakat, ya. Pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah tidak tidur, pemerintah tetap berusaha, ya. Khususnya di Pemprov Kaltara ini, Pemprov Kaltara selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masalah minyak goreng ini. Nanti bukan masalah minyak goreng aja nanti, semua apa yang dibutuhkan masyarakat kita akan selalu ada upaya-upaya. Ratusan warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah. Antrian ini terjadi di Disperindak, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Menurut pantauan di lapangan, ratusan warga yang mengantri itu didominasi oleh ibu-ibu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Husni Husain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Husni. Ya, Mei, dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin telah terjadi antrian yang cukup panjang, yaitu didominasi oleh ibu-ibu, ratusan warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengantri untuk mendapatkan harga bahan pokok minyak goreng yang murah, jauh lebih murah daripada harga jual di pasaran yang saat ini. Memang di Kota Kendari harganya pun melambung tinggi 5 kali lipat, yaitu dibanderol dengan harga kisaran 70 hingga 80. Nah, untuk itu Disperindak Sulawesi Tenggara atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah minyak goreng yang diselenggarakan mulai dari hari kemarin hingga 3 hari mendatang. Dan hari ini juga masih berlanjut pasar murah dan masih tetap sama terpantau. Memang hari ini cukup ramai, dan hari ini untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi kemarin, yaitu Mei, kejadian kemarin ada ibu-ibu yang mengantri karena mungkin sudah mengantri sejak lama dari pukul 6 hingga pukul 11, dan sehingga mengakibatkan ibu-ibu ini tadi mengalami pingsan di jalan. Kemudian untuk hari ini Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengantisipasi hal-hal serupa membuat dua jadwal untuk yang diberlakukan hari ini, yaitu pada jam pertama yaitu pada pukul dibuka pada pukul 7 hingga jam 11, kemudian dilanjutkan kembali setelah jam istirahat pada pukul 1 hingga pukul 5 sore ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Provinsi Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Udah dapat, terus besok-besok nggak dapat lagi. Ini kan sekarang sudah ada KK, Pak. Makanya kami tidak minta KTP, kami minta KK. Sebentar teman-teman bidang memvalidasi semua, menginput semua KK yang masuk. Jadi besok saya atur teknisnya, ada petugas saya khusus di depan loker yang mengambil KK, menginput 3 digit terakhir. Jadi kalau sistemnya merah berarti KK-nya sudah terinput, Pak. Solar langka hampir terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kondisi itu bukan hanya dirasakan sopir, namun juga para nelayan. Salah satu nelayan bernama Baharudin Yusuf mengaku sudah 3 hari tidak melaut karena kehabisan bahan bakar. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Mas Din, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Mas Din. Ya, baik Mei dan Tribuners, melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana solar langka hampir terjadi di setiap SPBU yang ada di Majene.
Dan seperti yang saya katakan tadi, akibatnya ini bukan hanya berdampak pada supir, namun juga dirasakan oleh para nelayan yang membutuhkan bahan bakar jenis solar untuk melaut. Dan salah satu nelayan yang sempat kami temui, Tribuners, atas nama Baharudin Yusuf, mengaku sudah 3 hari tidak melaut karena kehabisan bahan bakar solar. Dan juga kondisi ini sebenarnya sudah terjadi atau dirasakan oleh Baharudin sekitar 1 pekan terakhir, dan di mana juga solar yang ia dapatkan itu hanya sekitar 25 liter setiap ia mengantri di SPBU, sedangkan ketika ia melaut, ia membutuhkan 30 hingga 60 liter. Jadi bahan bakar yang ia dapat itu sebenarnya masih kurang, sehingga adapun keluhannya adalah, dan harapannya sekaligus juga agar kelangkaan solar ini bisa diatasi oleh pemerintah terkait, mengingat Baharudin merupakan nelayan, dan nelayan ini adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka, dan ketika tidak melaut mereka tidak akan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan adapun informasi yang sempat kami peroleh Tribuners dari senior supervisor Pertamina Regional Sulawesi mengatakan bahwa sebenarnya adanya kondisi kelangkaan atau antrian yang terjadi di SPBU hampir di seluruh Sulawesi itu karena faktor di mana kondisi sekarang yang sudah ada kelonggaran dari pemerintah, yakni yang dulunya pandemi sekarang menuju endemi, sehingga aktivitas masyarakat dan industri itu kembali meningkat sehingga membutuhkan bahan bakar. Dan ia juga mengatakan akan berusaha untuk melihat kembali kondisi setiap SPBU yang ada untuk disalurkan bahan bakar sesuai dengan kapasitas atau stok yang sebelumnya memang sudah diatur oleh pemerintah. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Mas Din atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Biasanya itu juga ikan kurang, baru solar juga ya susah didapat begitu, karena sering tertutup di atas itu SPBU biasa habis toh. Berapa? Kalau diisi malam ya habis nih, kalau 2 hari dia harus habis nih. Berapa hari nih ini tidak melaut Pak karena habis solar? Wah, baru 3 hari. 3 hari. Sudah 3 hari tidak melaut Pak ya, juga karena terkendala BBM di solar. Karena kan kita kalau diisi menjatuh itu 2 hari dia baru habis lagi. Biasanya berapa liter habis solar setiap pergi melaut itu Pak? Kalau saya, kalau nilai panjala gitu ya sekitar 60 liter per hari. Kalau jauh, yang jauh tuh sekitar berapa mil, 25 mil kita pakai itu solar yang ke 1 hari itu. Jadi kalau 2 hari kan banyak nelayan. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pelaku pembuangan bayi yang ditemukan di Sungai Merangin, Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua sejoli yang merupakan pelaku pembuangan anak ke Sungai Batang Merangin ini diamankan polisi pada Senin 14 Maret. Kapolres Merangin melalui Kasat Reskrim AKP Indar Wahyu Septian membenarkan penangkapan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Darwin Sijabat, wartawan Tribun Jambi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Darwin. Ya, rekan Mei dan pemirsa, kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu, warga Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat bayi laki-laki yang terbungkus dalam merupakan perangkap ikan. Saat perangkap ikan diangkat, terdapat sebuah tas yang berwarna hitam. Karena penasaran, warga tersebut atau pemancing tersebut membuka tas tersebut. Namun terkejutnya, masyarakat atau warga atau pemancing tersebut melihat ada
mayat bayi laki-laki yang di dalamnya. Sehingga atas penemuan tersebut, warga tersebut melaporkannya ke pihak Kepala Desa dan Polsek Pamenang. Dan setelah itu penyidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Setelah itu, setelah beberapa hari penyelidikan dan berdasarkan informasi yang didapatkan, ditemukan bahwa mayat bayi tersebut disengaja dibuang oleh pasangan kekasih yang laki-laki berinisial R, berumur 21 tahun, warga Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Sementara pihak perempuan berinisial I, umur 23 tahun, merupakan warga Desa Muara Jernih, sama-sama merupakan warga Kabupaten Merangin. Nah, keduanya setelah penyelidikan dan penyidikan tersebut, keduanya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Merangin. Keduanya tidak diamankan, maksud kami diamankan tidak dalam satu tempat tetapi diamankan di masing-masing rumah mereka. Alasan mereka untuk membuang bayi tersebut karena mereka masih belum menikah, artinya terjadi hubungan suami istri di luar pernikahan, sehingga karena takut menanggung malu, karena mereka berencanakan untuk menikah, sehingga ada niatan untuk membuang bayi tersebut. Sehingga dari hasil pemeriksaan diindikasikan ada unsur kesengajaan ataupun pembunuhan berencana, sehingga Polres Merangin menyangkakan kepada kedua pelaku yang kini telah mendekam di Mapolres Merangin, disangkakan pada pasal 340 pembunuhan berencana dan perlindungan perempuan dan anak. Demikian pemirsa dan rekan Meh. Baik, terima kasih Darwin atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Merangin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita telah mengamankan pelaku pembuangan jasad bayi itu ya? Betul, kita sudah mengamankan dan sudah kita tangkap kemarin terkait dengan pembuangan jasad bayi yang kita temukan di Pamenang. Ini pelakunya siapa, Bang? Saat ini yang kita amankan dan yang diduga pelaku adalah sepasang dua sejoli yang perempuan dan laki-lakinya memiliki hubungan. Ini dibuangnya di mana, Bang, kemarin, Bang? Dibuangnya di jembatan dekat rumah Bupati. Dalam masih keadaan hidup, Bang? Pada saat itu dalam keadaan hidup, dibuang dan dibungkus dengan tas warna hitam. Untuk proses selanjutnya? Proses selanjut saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan penahanan. Kurang dari 24 jam, Reskrim Polres Tapin bersama Resmob menangkap 2 orang pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan di Desa Perandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin pada Rabu 16 Maret. Penangkapan terhadap kedua pelaku diungkap dalam konferensi pers dipimpin Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, didampingi Wakapolres Tapin. Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser mengatakan kedua tersangka yang diamankan yakni MF dan FA, sedangkan korban yang meninggal dunia bernama Ari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Stanislaw Sene, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Stan. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan kasus terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Perandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Nah, kasus pembunuhan ini diungkap dalam konferensi pers yang dilaksanakan oleh jajaran personil Polres Tapin, dipimpin langsung oleh Kapolres Tapin, Bapak AKBP Ernesto Saiser, didampingi dengan Wakapolres dan juga Kasat Reskrim dan Kabokos Polres Tapin. Untuk kronologis pembunuhan ini terjadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 15 2022 ini sekitar pukul 1 WIB atau subuh. Jadi kronologis kejadian pembunuhan ini awalnya itu korban mendatangi kedua tersangka untuk meminta rokok
saat diberikan rokok disertai dengan omongan-omongan yang membuat korban tersinggung, kemudian korban langsung memukul salah satu tersangka menggunakan kayu di kepala. Nah, aksi tersebut kemudian tidak diterima oleh pelaku dan keduanya sempat terlibat perkelahian. Lalu dengan reaksi tersendiri pelaku langsung mencabut pisau dan menusuk korban sebanyak 7 kali sehingga korban langsung pandaran dan akhirnya meninggal. Atas tindakan tersebut, personel Polsek Lok Paikat langsung menuju ke TKP dan di backup oleh Reskrim Polres Tapin dan juga Resmob dan mengamankan kedua pelaku di warung malam yang ada di Perandakan, Kelurahan Perandakan, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin. Nah, saat ini kedua tersangka sudah bersama dengan barang bukti sudah diamankan oleh Reskrim dan Resmob Polres Tapin untuk mempertanggungjawab perbuatannya, dan kepada kedua tersangka ini dikenakan pasal 338 yaitu KUHP pidana dengan kurungan penjara 15 tahun penjara. Sekian rekan Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Stan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasus pembunuhan atau penganiayaan bersama-sama atau penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Adapun pelakunya ada 2 orang, inisial MF dan F, ya, di mana kejadian ini terjadi sekitar jam 1.45 dini hari Selasa pagi, tepatnya di Desa Landakan, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin. Kejadiannya bahwa tersangka dan korban minum di kedai pinggir jalan, kemudian dari situ timbul perselisihan. Dari perselisihan itu, kemudian dari 2 tersangka ini sebenarnya mau meninggalkan tempat itu, tetapi daripada korban memukul tersangka dengan kayu sehingga mengakibatkan tersangka emosi dan melakukan pembalasan. Kemudian ada barang bukti sajam ini, dan ini sajam yang digunakan untuk menusuk pelaku, menusuk korban, ya. Sehingga korban meninggal di tempat dengan 4 luka tusukan dan ada juga penganiayaan. Ini foto-fotonya, rekan-rekan, korbannya yang meninggal. Ini luka tusuk di perut, ya, termasuk juga luka tusuk di bagian kepala. Jadi untuk kedua tersangka dengan respon dan tindakan cepat dari Polsek Lok Paikat, kemudian juga dilakukan di backup oleh Satreskrim Polres Tapin, kedua tersangka bisa diamankan. Jadi untuk tersangka sendiri dengan barang bukti yang ada dan juga saksi-saksi sudah diperiksa, dari kesimpulannya kita kenakan pasal 338 KUHP. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah gudang distributor di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa 15 Maret. Kapolres melakukan pengecekan terkait ketersediaan stok minyak goreng di Kabupaten Bogor menjelang Ramadan 2022. Kegiatan ini juga melibatkan pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan terkait Kapolres Bogor dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor melakukan sidak atau inspeksi mendadak terkait ketersediaan stok minyak goreng jelang Ramadan di wilayah Kabupaten Bogor. Pantauan kami, pihak Polres Bogor ini melakukan pengecekan di sebanyak beberapa wilayah di wilayah Kecamatan Cibinong, kemudian kawasan Sentul, dan juga di kawasan Citerep.
dalam kunjungan tersebut, dalam inspeksi mendadak tersebut, pihak Polres Bogor langsung mendatangi gudang-gudang atau tempat agen penyaluran minyak goreng secara acak, kemudian menemui langsung kepala gudang dan mengecek kondisi di lapangan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan bahwa sejauh ini untuk kondisi stok minyak goreng di wilayah Kabupaten Bogor sementara ini dalam kondisi aman untuk jelang bulan puasa mendatang, dan dia juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait pelanggaran adanya penyaluran minyak goreng di wilayah Kabupaten Bogor, dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Dan sejauh ini menurut AKBP Iman Imanuddin juga terkait pelanggaran atau dugaan pelanggaran penimbunan minyak goreng di wilayah Kabupaten Bogor sementara ini menurutnya masih belum ditemukan. Demikian. Baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Gimana Pak dari hasil pemantauan ataupun ada semacam inspeksi ke beberapa lokasi ini Pak? Hari ini kami melakukan pemeriksaan ke beberapa gudang, baik itu distributor maupun agen penyaluran minyak goreng yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kami bersama-sama dari Polres Bogor dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor untuk menjamin kelancaran distribusi minyak goreng yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ini harapannya dengan kegiatan pemeriksaan ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat Kabupaten Bogor bahwa ketersediaan minyak goreng ini aman. Kemudian harga minyak goreng di pasaran juga bisa stabil. Dengan demikian, maka masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan atau tidak perlu khawatir dengan kekurangan minyak goreng, karena ketersediaannya terjamin ada. Kemudian dengan demikian harganya pun stabil dan tidak ada fluktuasi yang Dosen sekaligus Ketua Jurusan Sosiologi Agama di Fakultas Usuluddin dan Dakwah atau USWA, Yusuf Laiso, membantah menyuruh keluarganya melakukan pemukulan di Sekretariat Pers Mahasiswa Lintas pada Selasa 15 Maret. Menurutnya, kedatangan 3 anggota keluarganya itu hanya untuk mengklarifikasi pemberitaan Lintas edisi kedua pada Senin 14 Maret. Dalam pemberitaan majalah kampus itu, termuat pernyataan Yusuf yang dinilai anggota keluarga tidak sesuai fakta. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Mesya. Baik, Mei dan juga Tribuners, Selasa 15 Maret 2022 kemarin, 2 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dipukul 3 orang yang diketahui adalah keluarga Ketua Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, yaitu Yusuf Laiso. Nah, kedua korban itu yakni Muhammad Febrianto dan juga Emnurdin Kaisubi yang juga adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa LPM Lintas IAIN Ambon. Tribuners, pimpinan redaksi Lintas Yolanda Agne menjelaskan dalam rilis yang diterima tribunambon.com kemarin, ia menerangkan bahwa kejadian pemukulan itu terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur di Sekretariat Lintas. Nah, 3 orang itu menyeruduk Sekretariat Lintas dan langsung mengancam para sejumlah korban di sana. Kemudian mereka mempersoalkan isi berita dalam majalah terbitan Lintas edisi kedua Senin 14 Maret 2022 lalu. Adu mulut saat mereka tiba, adu mulut pun sempat terjadi dan memanas ketika salah seorang pelaku mengetahui ada salah satu korban yang merekam peristiwa tersebut. Nah, untuk setelah diketahui aksi perampasan juga sempat terjadi dan kemudian diakhiri dengan pemukulan.
Seperti itu. Kemudian untuk diketahui di dalam terbitan lintas itu dibeberkan sejumlah kasus terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di kampus IAIN Ambon yang juga melibatkan dosen hingga pegawai. Nah, sementara itu Tribuners dosen sekaligus ketua jurusan itu Yusuf Leso membantah menyuruh keluarganya melakukan pemukulan di sekretariat LPM Lintas. Menurutnya kedatangan 3 orang itu untuk semata-mata hanya untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi dan mengklarifikasi dalam pemberitaan lintas yang rilisnya dikirim ke berbagai media yang ada di Kota Ambon. Demikian laporan saya. Baik, terima kasih Mesya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Tim Unit Reserse Kriminal Polsek Sukarame menangkap seorang tersangka penjambretan. Tersangka bernama Hendra Gunawan, berusia 36 tahun, merupakan warga Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Hendra ditangkap karena melakukan penjambretan sebanyak 3 kali di Kota Bandar Lampung. Ia beraksi sendirian dengan menyasar korban perempuan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Denny Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Denny. Oke, terima kasih rekan Mei. Perlu kami sampaikan terkait dengan penjambretan pelaku yang bernama Hendra Gunawan. Ini tim unit Reskrim Polsek Sukarame itu berhasil menangkap pelaku penjambretan yang bernama Hendra Gunawan, itu warga Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku sudah melakukan aksi penjambretan ini sebanyak 3 kali di wilayah Bandar Lampung. Namun terakhir Hendra beraksi seorang diri, itu terakhir di wilayah di Jalan Kimaja, Wai Halim, Bandar Lampung dengan penjambretan ponsel. Saat konferensi pers, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan penangkapan tersangka itu berdasarkan dari laporan korban yang bernama Teresia Mary, 27 tahun. Korban itu tersebut melaporkan atas kehilangan tas yang berisi ponsel yang dijambret oleh pelaku pada Selasa tanggal 1 Maret 2022. Nah, saat itu korban baru saja mengambil uang di ATM Jalan Kimaja, Bandar Lampung, namun tanpa disadari oleh korban, pelaku tiba-tiba datang dan menarik tas yang ada di tangannya. Nah, berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, namun berhasil teridentifikasi dari rekaman CCTV. Selanjutnya, pelaku dilakukan penangkapan oleh polisi yang saat itu sedang berada di Indekos Jalan Urip Sumahojo, Gunung Sulah, Wai Halim, Bandar Lampung. Namun terkait atas penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti yaitu 1 unit Honda Sonic warna hitam plat BD 8410 CS dan helm yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dikenai pasal 365 KUHP pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Demikian, rekan Mei. Terima kasih Denny Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita selama tadi sudah mengakui 3 kali melakukan kejahatan. Yang terakhir adalah terhadap korban Teresia Mary, kejadiannya di Jalan Kimaja, Kelurahan Wai Halim, Kecamatan Wai Halim. Modusnya kan seperti apa nih? Untuk modus tersangka yang sering dilakukan adalah dia membuntuti sasaran, kemudian dengan melakukan merampas barang milik korban, baik HP maupun tas. Untuk korban sendiri rata-rata wanita atau? Rata-rata wanita. Barang bukti yang diamankan apa nih, Pak? Ini barang bukti yang berhasil kami amankan di tempat kontrakannya di Gunung Sulah. Ini berapa helm, kemudian ada bungkus HP, kemudian 1 unit sepeda motor,
kemudian ada jaket yang sering digunakan oleh tersangka. Pelaku pemain tunggal ya, Pak Kapolsek ya? Ya ini pemain tunggal. Sudah berapa lama di Bandar Lampung? Pengakuannya sudah 2 bulan. Asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Kepada masyarakat saya himbau untuk terutama kepada ibu-ibu atau wanita, apabila di jalan atau di mana saja, jangan sembarangan mengeluarkan HP, apalagi menggunakan HP pada saat mengendarai sepeda motor. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat berhasil meringkus komplotan pencuri bollard atau tiang besi pembatas trotoar dan tutup gorong drainase di Kota Pontianak yang merugikan negara hingga 185 juta rupiah. Sebanyak 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 pelaku pencurian dan 1 pelaku penadahan diamankan dari kasus tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferryanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Ferry. Oke, siap. Terima kasih, Mai. Nah, untuk Polda Kalimantan Barat ini mengamankan para pelaku ini hanya 1x24, tidak sampai 1x24 jam dari laporan pihak Balai Jalan terkait kehilangan bollard atau tiang besi pembatas trotoar di Kota Pontianak. Nah, ini yang hilang itu sebanyak 107 tiang bollard atau pembatas trotoar ini. Dan dari itu diketahui kemarin itu pada 8 Maret 2021. Kemudian saat itu dari pihak Balai Jalan sendiri selaku pengelola itu langsung melaporkan hal tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Karena 107 bollard ini dengan kemudian ada sejumlah tutup drainase yang hilang, itu total kerugian negara yang diakibatkan pencuri mencapai 185 juta. Nah, kemudian dari hasil dari laporan tersebut, ya kepolisian sendiri di Polda Kalimantan langsung bergerak cepat mengamankan para tersangka. Nah, yang tersangka diamankan ini yang pertama itu dari si penadahnya yang berinisial A, itu diamankan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, karena ada dari pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada warga yang melihat bahwa tiang-tiang bollard itu berada di wilayah si penadah ini yang memang merupakan pengumpul barang bekas. Kemudian dari hasil penyelidikan pun didapatkan 4 tersangka lainnya yang diamankan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat ini, yang dimana ada beberapa dua di antara ini merupakan residivis, kemudian 1 itu merupakan pensiunan ASN dan satunya lagi merupakan pengangguran. Nah, diamankan ini di tempat berbeda, namun semuanya di Kota Pontianak diamankannya. Nah, kemudian 1 di antara yang diamankan ini yang merupakan salah satu yaitu residivis ya, berinisial D, itu diamankan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh kepolisian dikarenakan saat diamankan dia ini melakukan perlawanan. Nah, pada saat kemarin juga dari Direktur Reserse Kriminal Polda Kalbar, Kombes Pol Aman Guntoro, itu menyampaikan bahwa motif utamanya dari para pelaku ini melakukan pencurian ini yang motifnya ekonomi. Dan saat ditanya sendiri dari pihak kepolisian, 1 di antara tersangka yang merupakan pensiunan dari ASN ini, yaitu motif pencurian ini karena memang membutuhkan uang untuk bermain judi online, yaitu judi slot untuk motifnya sendiri. Nah, untuk sampai saat ini pihak kepolisian dari Polda Kalbar masih melakukan pengembangan terkait kasus ini, apakah memang masih ada tersangka-tersangka lainnya yang melakukan turut menjadi satu komplotan terhadap pencurian ini sendiri. Nah, kalau untuk modusnya, modus melakukan pencurian ini bukan tidak hanya dilakukan pada malam hari, namun juga dilakukan pada siang hari. Jadi, karena mereka itu memanfaatkan banyak warga yang berpikir bahwa mereka ini pekerja dari dinas-dinas terkait yang melakukan perbaikan ataupun pembongkaran terhadap itu. Jadi, banyak warga yang tidak curiga, dan oleh sebab itu saat ini dari kepolisian menghimbau kepada seluruh warga yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat bila melihat hal-hal yang mencurigakan terkait ada warga atau orang yang melakukan pelepasan fasilitas umum di jam-jam yang memang tidak wajar, kemudian ataupun pada saat melakukan pekerjaannya itu tidak dilengkapi dengan atribut ataupun mencurigakan, itu segera melaporkan ke petugas kepolisian. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Ferry atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrimum Polda Kalimantan Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan mempersilis tentang hasil ungkap kasus pelaku tidak pidana yang melakukan pencurian dan perusakan fasilitas umum yang berada di Kota Pontianak. Rekan-rekan tahu bahwa dalam bulan Januari sampai dengan Maret kemarin, beberapa fasilitas umum yang berada di Kota Pontianak yang ada di Jalan Ahmad Yani itu
mengalami pengrusakan dan hilang. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sehingga dari Kepala Balai melaporkan kami pada hari Kamis kemarin, ini bisa kita ungkap bahwa ternyata pelaku yang melakukan pengusaha dan pencurian tersebut sudah kita tangkap, itu tidak sampai 1x24 jam. Saat dilaporkan, malamnya langsung sudah bisa kita ungkap. Tersangka terdiri dari 5 orang, 4 pelaku pencurian dan pengusahaan, dan 1 orang adalah pelaku penadahan. Petugas dari kapal pengawas perikanan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 9 kapal ikan di perairan Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 9 kapal itu diduga tidak mengantongi izin berlayar maupun izin penangkapan ikan. Saat ini 9 kapal tersebut telah diamankan di Pelabuhan Pelelangan Ikan Luwuk sembari menunggu proses pemeriksaan dari penyidik Dirjen PSDKP. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Palu, Asnawi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Asnawi. Ya baik, Mei. Memang benar petugas dari kapal pengawas perikanan ya dengan nomor lambung kapal 9805 itu melakukan penangkapan terhadap 9 kapal ikan ya di perairan Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, 9 izin berlayar maupun izin penangkapan ikan seperti surat persetujuan berlayar atau SPB, kemudian surat layak operasi atau SLO, dan 2 surat izin penangkapan ikan seperti surat izin penangkapan ikan atau CP dan surat izin usaha perikanan atau SIUP. Nah, 9 kapal ini setelah diamankan langsung digiring dan dibawa ke Pelabuhan Pelelangan Ikan di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan sampai saat ini nakoda kapal dan pemilik kapal masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, informasi yang dihimpun, penyidik ini menyita sejumlah barang bukti ya, seperti hasil tangkapan berupa ikan pelagis, dan kemudian alat navigasi dan alat fispender. Nah, untuk dan saat ini mulai membusuk ya, karena tidak diizinkan oleh pihak penyidik untuk dijual ya, karena dijadikan sebagai barang bukti. Nah, ini yang kemudian disesalkan juga oleh para nelayan yang ditangkap kemarin dengan alasan bahwa ikan-ikan itu seharusnya sebenarnya dijual dulu, nanti hasil penjualan berupa uang itu nanti dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik. Namun penyidik tetap bersikeras untuk tidak menjual ikan tersebut sehingga saat ini mulai membusuk ya. Nah, sampai saat ini juga penyidik dari Dirjen PSDKP belum bisa dimintai keterangan ya. Alasannya karena mereka masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para ABK kapal dan para pemilik kapal yang tidak melengkapi izin berlayar maupun izin penangkapan ikan tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dalam 2 hari terakhir, rombongan jemaah umroh berangkat dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Hal ini mendapat apresiasi dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri Jawa Timur kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jatim atas diizinkannya keberangkatan ini. Pelepasan jemaah umroh perdana dipimpin Ketua DPD Ampuri Jatim, Muhammad Sufyan Arif. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya, Sri Handi Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sri. Oke, selamat sore Mei dan selamat sore Tribuners. Seperti yang disampaikan bahwa dalam 2 hari terakhir, yaitu Senin dan Selasa kemarin, ada keberangkatan jemaah umroh dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo.
Hal ini setelah dalam 2 tahun terakhir karena pandemi penerbangan umroh belum bisa dilakukan di bandara ini. Menurut Muhammad Sofyan Arif, Ketua DPD Ampuri Jatim, bahwa sejak pandemi jemaah umroh di Jawa Timur tidak bisa berangkat ke Tanah Suci, kecuali mulai 8 Januari 2022 kemarin, di mana umroh sudah dibuka, jemaah Jawa Timur bisa berangkat melalui Bandara Juanda ke Bandara Jakarta, sehingga belum ada yang operasional dari Surabaya. Nah, dengan dibukanya kembali penerbangan umroh dari Surabaya langsung direct ke Madinah, hal ini menurut Sofyan Arif sangat menguntungkan para jemaah umroh, calon jemaah umroh, karena mereka bisa lebih cepat sampai dan tentunya dari segi biaya lebih murah. Dan dalam 2 hari terakhir penerbangan Senin dan Selasa kemarin, yang di hari pertama adalah dengan maskapai penerbangan Lion Air, ada sekitar 392 jamaah yang diberangkatkan di Terminal 2 Bandara Juanda, dan kemudian di hari Selasa dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan jumlah jamaah sekitar 220 orang jamaah. Dan keberangkatan dari Bandara Internasional Juanda ini menurut Sofyan juga bisa mengurangi antrian umroh yang karena pandemi tahun 2020 lalu ada sekitar 13.000 orang. Nah, sementara setelah dibukanya kembali umroh sejak Januari 2022 kemarin sudah berangsur-angsur berangkat, dan saat ini masih tersisa sekitar 3.000 jamaah, dan ditargetkan saat Syawal nanti atau bulan setelah Ramadan, yaitu hari raya, sisa 3.000 jamaah umroh ini bisa berhasil diberangkatkan semua. Dan keberangkatan pada hari Senin lalu dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak Elastianto, dan di hari Selasa dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Sri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini pertama-tama kita ucapkan terima kasih pada Gubernur Jawa Timur, Kanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, atas perjuangan stakeholder semua di Jawa Timur bisa dibukanya kembali keberangkatan umroh dari Jawa Timur. Insya Allah kami mewakili teman-teman PPIU di Jawa Timur mengucapkan sangat bersyukur bisa melayani jamaah lebih dekat, tidak harus melalui Jakarta kembali, dan mudah-mudahan semua jamaah juga tetap mentaati semua protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh gugus tugas. Makanya kami juga menghimbaukan pada teman-teman anggota PPIU untuk pengantaran, terutama untuk pengantaran jamaah, itu sudah tidak seperti zaman normal dulu. Makanya kita harus dibatasi pengantar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!